Bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, memberikan balasan, memberikan kebaikan dari apa yang kita berikan. Padahal kita bisa berinfak itu sumber infaknya dari Allah. Kita bisa sedekah, sumber rizki sedekahnya dari Allah. Jadi Allah berikan pada kita infakkan, Allah masih beri pahala lagi. Ya kan begitu. Harusnya sesuatu yang dibalas itu kalau itu murni dari kita. Allah memberikan kemampuan fisik kepada kita, sehat, sehingga kita bisa berikhtiar untuk mencari jalan nafkah, dapatlah rezeki dari Allah buat kita. Ya, syariatnya adalah kita bekerja, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita menginfakkan harta yang Allah berikan pada kita di jalan Allah, Allah masih berikan pahala lagi. Jadi sebenarnya posisi kita itu apalah artinya sebenarnya? Kalau kita mau memahami hakikat hidup kita sebenarnya, apa sih hakikat hidup ini? Kita seperti tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berikan nyawa pada kita sehingga kita hidup, Allah berikan kesehatan sehingga kita sehat, Allah berikan rezeki kepada kita sehingga kita bisa menikmati rezeki. Lalu dengan iman yang kita miliki, rezekinya kita pakai infak di Allah, Allah masih lipat gandakan pahalanya lagi kepada kita. Inilah maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka bersyukur dan beruntunglah kita sebagai orang mukmin. Tidak ada nikmat yang paling mahal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kecuali nikmat iman. Tidak bisa digadaikan, tidak bisa diganti dengan emas sebesar gunung Uhud, meskipun gunung Uhudnya jauh. Ya, kalau di sini emas diganti dengan gunung Cupang, batu lawang, nggak sebanding. Ya. Jadi kalau kita coba merenungi perjalanan hidup kita itu, ya pada akhirnya kita jadi menyadari kita itu nggak ada apa-apanya. Dan kekuatan itu tidak ada pada makhluk. Kekuatan itu ada pada Khalik. Sekuat apapun makhluk itu pada akhirnya akan lemah. Dulu orang tidak pernah membayangkan Fir'aun itu akan tenggelam di Laut Merah. Dulu orang tidak pernah membayangkan Soeharto itu akan jatuh. Ternyata oleh mahasiswa jatuh. Ya seperti hari ini seolah-olah sangat kuat gitu. Padahal semua ikatan yang ikatannya bukan ikatan akidah itu dhaif semua. Ikatan kekeluargaan apalagi sangat lemah. Coba aja nanti ada masalah dikit aja di dalam keluarga, udah pecah tuh keluarga. Makanya ikatan yang paling kuat ya, quwwatur robito, kekuatan robito itu adalah akidah. Kita ini nggak punya hubungan nasab, kakek nenek entah dari mana, darah juga beda-beda ya. Ada darah biru, ada darah merah. Tapi kenapa bisa berkumpul di sini? Yang mendorong kita ke sini, yang memanggil kita ke sini bukan saya. Bukan WA yang saya posting di grup nanti malam tafsir, bukan. Karena bisa jadi baca posting pun tetap tidak hadir bisa. Yang tidak baca posting bisa hadir bisa. Jadi siapa sebenarnya yang menggerakkan kita itu? Keimanan. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita hati-hati dengan hidup ini. Harus betul-betul kita manage dengan baik. Ya, karena kita diciptakan oleh Allah itu ya untuk ibadah. Nah ini bentuk ibadah kita. Salah satunya malam ini adalah ikut taklim. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Nah, jadi sholat sunnah 1000 rakaat itu masih tidak lebih baik daripada thalabul ilmi. Menuntut ilmu itu juga nawaitunya ikhlas, kemudian serius, dan tentu tujuan ilmu itu untuk diamalkan supaya tadi bisa betul-betul lebih baik dari 1000 rakaat sholat sunnah.